Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mendapatkan satu kenikmatan, maka tentu kita tidak hanya senang apabila kenikmatan itu kita rasakan sendiri. Terkadang kita akan semakin merasa bahagia ketika kenikmatan itu dirasakan pula oleh orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai dari kerabat dan keluarga kita. Dan salah satu kenikmatan besar yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita mendapatkan nikmat hidayah, berupa kita mengenal tauhid, berupa kita mengenal sunnah Nabi SAW, berupa kita mendapatkan kenikmatan thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, mengenal agama yang hak ini. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang tentunya nikmat ini akan lebih kita rasakan besar kenikmatannya manakala nikmat ini pun dirasakan oleh keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai dari kalangan orang-orang di sekitar kita. Namun ketika kita ingin berusaha membagi kenikmatan ini kepada mereka, terkadang ada satu respon yang ternyata tidak kita harapkan. Di antara keluarga kita, mungkin bapak kita, ibu kita, ketika kita kenalkan tentang tauhid, kita dakwahi tentang sunnah, kita ajak untuk thalabul ilmi, bersama-sama menuntut ilmu agama yang hak, kita ternyata mendapati adanya pertentangan di antara mereka. Maka tentunya ini perkara yang membuat kita sedih, karena ini sebuah nikmat yang besar yang kemudian justru tidak diterima oleh keluarga kita. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kejadian seperti ini menimpa kita, maka ingatlah bahwa al-hadi huwallah, yang memberikan hidayah petunjuk itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wal muhtadi man hadahullah, dan orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang Allah Ta'ala berikan hidayah kepadanya. Sehingga manakala kita menyadari akan hal ini, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersegera berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai untuk bisa merasakan kenikmatan berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjalan di atas al-haq. Ingatlah kisah para nabi-nabi. Kita mendapati Nabi Nuh alaihissalam memiliki putra yang tidak mau mengikuti Nuh alaihissalam. Kita mendapati Nabi Lut alaihissalam memiliki istri yang tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam berupa agama yang hak. Kita mendapati bahkan Nabi kita Muhammad SAW, paman beliau yang paling beliau cintai, yaitu Abu Thalib, yang selalu menjaga beliau, yang selalu memotivasi beliau, yang selalu mendukung beliau dalam berdakwah, ternyata Abu Thalib mati di atas kekufuran wal'iyadzubillah. Bahkan sampai gigihnya Nabi SAW mengajak Abu Thalib untuk masuk ke dalam Islam, untuk mengatakan la ilaha illallah ketika akan mati. Ternyata Abu Thalib menolak. Ternyata Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai dia mati. Bukankah ini perkara yang sangat menyedihkan bagi Nabi SAW? Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha, akan tetapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah itu kepada siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka dengan kita menyadari bahwa pertentangan dari keluarga kita atas apa yang kita sampaikan atau kita kenalkan berupa tauhid dan sunnah kepada mereka, maka ini merupakan perkara yang pernah juga dialami oleh para nabi dan para rasul. Dan kita harus benar-benar meyakini bahwa hidayah itu adalah datang dari Allah. Kita kembalikan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah
agar kita diistiqomahkan di atas sunnah, di atas tauhid. Demikian pula kita berharap hidayah menyapa kedua orang tua kita, menyapa kakak adik kita, menyapa paman bibi kita, ya, menyapa saudara-saudara kita dan keluarga kita. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menghadapi benturan-benturan semacam ini, tetaplah kita bersabar. Jangan sampai kemudian kita lemah, jangan sampai kemudian kita kalah dengan apa yang menjadi sebuah ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada saat kita mendakwahi keluarga kita. Jangan sampai kemudian ketika orang tua kita menolak kita untuk melakukan pengagungan kepada syariat dengan mengamalkannya. Seperti misalnya seorang akhwat misalnya telah diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa menutupi auratnya dengan baik sesuai dengan syariat. Kemudian bapaknya atau ibunya tidak suka dengan hal itu dan kemudian memaksa anaknya untuk melepaskan pakaian syar'inya, maka kemudian dia kalah dengan keinginan orang tuanya yang batil seperti ini. Ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka untuk bermaksiat kepada al-khaliq. Kita tidak boleh mentaati orang tua kita manakala orang tua kita melarang kita untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhkan kita dari sunnah, untuk menjauhkan kita dari petunjuk yang benar. Namun tetap kita harus berhubungan baik dengan kedua orang tua kita, mungkin dengan akhlak yang baik yang kita tunjukkan kepada kedua orang tua kita, disertai dengan terus berdoa, memberikan penjelasan-penjelasan tentang agama ini dengan santun dan lemah lembut. Fa insyaallah mudah-mudahan hal ini merupakan salah satu sarana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kedua orang tua kita atau saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, yang kita harapkan juga bersama-sama merenggut kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kita berupa sunnah dan tauhid. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.